sekalian. Bersama ini pula kami akan sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Peneguhan dan anggota GKI Gading Indah pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 10 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Airea Emma Wijaya, anak pertama dari pasangan Bapak Adam Nathanael Wijaya dan Ibu Emily Taufik Iskandar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2027. Eloise Clairin, anak pertama dari Bapak Farel Rinaldo dan Ibu Hiliani pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Kita doakan agar Emma dan Eloise dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Family Fun Day. Sekolah Minggu kembali mengadakan Minggu Ceria pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 usai kelas sekolah minggu. Minggu Ceria ini berbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Ada berbagai stand permainan bersama keluarga untuk kelas kecil dan ada beragam makanan yang dapat ditukarkan dengan kupon serta banyak hadiah menarik lainnya. Bapak, Ibu, mari kita dukung anak-anaknya yang masih di sekolah minggu untuk hadir dan mengalami berbagai pengalaman menarik di Mixer kali ini. Info selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat online. Weekend Pasutri House of Harmony dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.00 di GKI Gading Indah dengan pembicara Ibu Emiliana dan MSI Psikolog. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Fani dan Ibu Felicia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Seminar kesehatan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 11.15 sampai pukul 12.00 setelah persekutuan dewasa dengan membahas tentang mengenali katarak sejak dini dan pencegahannya. Narasumber Dr. Kartika Lili Santosa, SPM Mars, dan moderator Dr. Helen Santoso, SPPK. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam seminar kesehatan tersebut. Akan ada pemeriksaan kesehatan pada pukul 09.00 sampai 9.45. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pada pukul 8.00 sampai 11.00 di SDK 6 Penabur di lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Bela Rasa Sang Gembala akan dipimpin oleh Penatua Ana Nur Aini SSI Teologi. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua, selamat hari Minggu. Mazmur 118 ayat 24 berkata demikian. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita di dalamnya. Marilah kita memuji Tuhan dengan sukacita. Bernyanyilah untuk Tuhan yang memanggil kita anak-anaknya. Ikutlah jalan selamat datang, jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang. Yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sukacita dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Dan saudara juga. Bapak, Ibu, adik-adik sekolah minggu, teman-teman remaja, dan kakak-kakak pemuda, gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Ia akan selalu menjaga dan merawat dombanya. Bahkan ia akan memastikan domba-dombanya dalam kondisi yang baik. Seperti itulah Tuhan kita. Ia mengasihi kita. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian, bagai sahabat sejati. Ia selalu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Maka dari itu, marilah kita menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Mengalir dalam
selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai senang benih. Mari dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Allah. Ya Tuhan, ampuni kami yang sering meragukan kasih-Mu. Ketika menghadapi persoalan, ketika marah dan sedih, kami lupa bahwa Engkau bersama dengan kami. Namun sekalipun kami meninggalkan Engkau, Engkau tetap setia dan mengasihi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kiranya pengampunan-Mu menyucikan hati kami dan menyelamatkan kami, serta memampukan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bergantung, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya Allah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemas, kasih-Nya lebih besar, dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Umat yang terkasih, mari kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan dari Mazmur 103 ayat 8, 9 dan ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang
dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Cintalah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Paduan suara SDK SPK Penabur akan menaikkan pujian syukur. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Terima kasih adik-adik untuk pujiannya yang indah. Mari Ibu Bapak, adik-adik dan teman-teman semua, kita menaikkan doa sebelum kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah gembala yang benar, yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang selalu menyatakan kasih-Mu melalui firman yang akan kami dengar, yang kami baca dan akan kami renungkan. Kiranya firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, firman yang akan kami baca ini, menolong kami agar kami tidak tersesat, hilang dan menjadi tidak berdaya. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap dan mau mendengarkannya. Bahkan kami siap bersama-sama diteguhkan oleh Engkau yang adalah Allah yang berbela rasa dalam pergumulan dan penderitaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat ke-53 sampai 56 yang berbunyi demikian. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka dengan mengambil jalan darat. Bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya, kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Oma Opa, adik-adik dan teman-teman. Saya mau bertanya kepada kita semua. Ketika ini dilewatin dulu. Nah, pertanyaannya ini. Kalau teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu dan semua yang hadir di tempat ini, kalau lagi lelah, lagi capek-capeknya sekolah, kuliah, kerja, ngurus cucu, masak gitu ya. Terus lagi sedih juga, kira-kira apa sih yang dilakuin? Makan.
Tidur. Siapa yang tim makan? Pokoknya kalau udah capek, lagi sedih yang diingat makanan gitu ya. Ada lagi selain tim tidur dan makan? Nyanyi. Nah ini produktif. Nyanyi gitu ya. Lagi sedih, lagi capek, suaranya masih kuat gitu ya. Nyanyi gitu. Ketahuan ibu bapak yang jawab paduan suara. Ada lagi nggak kira-kira yang lain yang biasa kita lakukan ketika sedih? Shopping, wah. Shopping, saya baru tahu kalau lagi capek shopping gitu ya. Luar biasa, mungkin kalau sedih biar sedihnya hilang gitu ya. Oke, tadi udah ada yang makan, ada yang tidur gitu ya. Terus ada yang shopping, nyanyi, dan mungkin masih banyak lagi, tiap kita punya jawaban yang berbeda-beda. Kalau begitu ngelakuinnya enakannya sendirian atau sama orang lain? Nih ibu bapak kelihatan yang jawab sendirian itu rata-rata anak remaja gitu ya. Remaja kalau lagi kesel gitu ya, nggak semua mungkin ya, nggak boleh generalisasi. Tapi kalau lagi kesel, lagi sedih, milihnya sendirian gitu ya. Mungkin beda sama orang-orang yang lagi sedih, lagi capek, pengennya gibah gitu ya. Cari tongkrongan, nah itu tadi yang pergi ke shopping. Sambil belanja, sambil cerita gitu ya. Kenapa sedih, kenapa mau ditemani oleh orang lain. Dan ternyata begitulah ya, kita banyak dan rata-rata rasanya kalau saya sendiri ibu bapak dan semuanya, saya akan pilih saya mau sendirian aja. Kenapa? Orang lagi sedih, lagi capek, ditemenin. Kadang bukannya enak, damai, malah kesel, jengkelin. Tahu kenapa? Ditanyain, emang lu kenapa sih? Gitu ya. Kenapa sih? Ya ampun gitu doang cerita gue mah lebih. Nah, bukannya hati tentram, tenang dengerin lagi bersedih tapi malah dikomentarin gitu ya. Dan hilanglah rasa, bukan hilang sih malah plus gitu ya. Sedih plus kesel plus jengkel plus bete pakai banget gitu ya. Pokoknya kacau lah, ambiar hati kita. Dan ibu bapak, ternyata dalam bacaan kita, Yesus itu ketika kita baca pasal ini judulnya ketahuan ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat terjadi sangat besar. Tapi tahu nggak pada saat itu sebenarnya kondisi Yesus tuh lagi apa? Ternyata Yesus itu lagi sedih. Yesus tuh lagi capek. Kenapa sedih gitu ya? Ada sesuatu yang terjadi. Nah, untuk mengetahui Yesus sedih itu bacaannya beda dari Injil yang lain, yaitu Injil Matius, karena dengan lebih jelas menyampaikan dan memberitahu apa sih yang terjadi, kenapa Yesus bisa bersedih. Dibilang di ayat yang 13 dibuka dengan kalimat, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Berita apa? Berita bahwa yang terjadi adalah Yohanes sepupunya yang menjadi teman seperjuangan itu dibunuh dengan cara yang sangat keji dan tragis. Jadi bayangin orang terdekat Yesus nih ternyata dibunuh. Dikatakan di Matius ayat 12, 14 ayat 12, murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya, kemudian pergilah mereka memberitakan kepada Yesus. Jadi dari sebuah peristiwa yang besar, belum waktunya. Nah, kepencet ibu bapak.
Dari sebuah peristiwa yang besar ternyata hati Yesus sedang ambyar. Lagi kacau-kacaunya, lagi sedih-sedihnya, bahkan capek. Kalau kita baca Markus, saking orang banyak datang ke dia sampai nggak sempat makan. Jadi kalau kita tadi lelah, capek, marah, sedih, cari makan, bayangin jadi Yesus gitu ya. Ngisi perut aja nggak sempat. Dan itulah yang terjadi. Kenapa? Karena Yesus itu sangat populer gitu ya. Pada saat itu belum sepopuler BTS, NCT dan lain-lain. Nah ini kelihatan kalau yang gak ngerti beda generasi. Apa itu gitu ya. Band-band K-pop terbaru yang diikutin seluruh dunia. Tapi pada saat itu di daerah Yesus tinggal, Yesus itu sangat populer. Sampai baru kelihatan aja, baru dengar orang teriak Yesus, semua orang langsung mengenali dia, lalu bergegas-gegas pergi untuk menjumpai Yesus. Jadi orang populer tuh ternyata susah gitu ya. Bayangin lagi butuh waktu sendiri, pengen sendiri, dikejar-kejar orang. Lalu apa yang terjadi gitu ya? Apakah Yesus itu pergi? Terus bilang jangan ikutin saya, orang saya lagi mau istirahat, orang saya lagi belum makan, masih capek, masih sedih, kalian gak ngerti ya? Enggak, Tuhan Yesus gak bilang gitu. Tuhan Yesus yang dilakukan Tuhan Yesus adalah melihat orang-orang itu. Dan kemudian ketika dia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus melihat mereka seperti domba yang gak punya gembala. Kenapa sih domba itu butuh gembala? Ada yang tahu gak adik-adik? Teman-teman remaja ada yang tahu gak? Enggak. Oh biar tidak tersesat, gitu dong kencengan. Kalau bisik-bisik kan saya nggak bisa baca bahasa kalbu. Jadi suaranya yang kenceng, makasih ya. Jadi supaya nggak tersesat, kenapa ibu bapak dan teman-teman semua? Karena ternyata domba itu memang makhluk yang sangat membutuhkan orang untuk merawatnya. Domba itu nggak bisa melindungi dirinya. Cari makan, minum itu perlu dibantu. Terus kalau jatuh, jadi ternyata domba itu punya kebiasaan. Nanti teman-teman bisa cari ya. Waktu saya cari tahu, ternyata domba itu punya satu kebiasaan menggulingkan badan. Atau dia bisa terjatuh. Tapi kalau udah jatuh dia gak bisa bangun. Karena gembul. Penuh bulu, jadi gak bisa berdiri. Bayangin waktu dia jatuh dia stres, gak bisa bangun. Orang kalau udah stres, anxiety akhirnya cepat mati. Jadi bahkan domba yang jatuh aja butuh segera dibantu untuk bisa bangun gitu ya. Dan pada akhirnya itulah yang membuat domba itu sangat bergantung pada pemeliharaan gembala. Ada lagi yang lain, domba kalau hidup sendirian cuma bisa bertahan waktunya tuh sebentar. Karena dia makin gembul. Makin gembul itu bukan isinya daging, lemak, bukan. Tapi bulu yang dia punya di badannya itu akan terus bertumbuh. Dan itu beratnya bisa berpuluh-puluh kilo. Jadi bayangin badan dia makin kecil, diamnya makin gembul, bulunya makin berat. Gak bisa cari makan, makin lama makin mager, akhirnya mati. Dan itulah yang Yesus lihat dari orang-orang yang berkerumun mendekati dia. Belas kasihan. Gitu ya, belas kasihan itu apa sih?
Belas kasihan itu dari bahasa Latin bahasa Latin compati, yang kalau bahasa Inggrisnya kita tahu jadi apa? Compassion, belas kasihan, bela rasa. Beda sama orang yang cuman kasihan. Jadi kalau belakangnya doang itu bukan compassion, itu namanya kasihan. Kalau kayak kita semua di tempat ini ngelihat orang susah terus kita cuman bilang, ih kasihan ya. Tapi kalau belas kasih itu adalah sebuah perasaan dari dalam diri seseorang yang membuat dia ketika melihat orang lain susah, dia nggak cuma merasa kasihan, tapi dia tergerak untuk meringankan penderitaan orang itu. Pengen ngebantu, meringankan beban orang itu. Dan itu datangnya dari hati. Nah, Yesus itu ke kita bukan cuman kasihan. Kenapa? Bayangin Yesus lagi sedih, lagi marah, lagi capek, tapi dia bisa melihat bahwa orang-orang ini juga sedang menderita. Orang-orang ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan kasih. Jadi di dalam keterbatasan, kita sebagai keterbatasan Tuhan gitu ya, sebagai manusia, ketika ia dalam kondisi yang gak baik, dia lagi sedih, dia yang lagi butuh dihibur, dia yang lagi butuh ditolong, sebagai manusia, ia tetap memilih hadir dan memulihkan. Karena Yesus melihat wajah-wajah yang lelah. Karena yang Yesus lihat adalah orang-orang yang kelaparan, yang sakit, yang menderita, sehingga membuatnya mau meringankan beban mereka. Hatinya terhubung dengan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Yang menarik ibu bapak, teman-teman dan adik-adik adalah di ayat yang kita baca enggak ada Tuhan Yesus atau tidak dituliskan secara jelas sakitnya apa aja. Apakah demam, pilek, demam berdarah, kusta dan lain-lain, enggak ada. Tapi semua yang sakit dibawa ke Tuhan Yesus dan menjadi sembuh. Jadi semua sakit, termasuk pergumulan-pergumulan hidup kita. Gitu ya. Nah, ini kalau dibuat teman-teman remaja, tapi kayaknya ini semua pasti tahu ya, pernah ada slogan do the best and let God do the rest. Tapi kalau kita hari ini diingetin, bukan Tuhan yang melakukan yang kecil, yang sisanya, terus kita yang melakukan hal yang besar, kita yang melakukan yang terbaik. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa wah, dalam sakit, dalam sedih Tuhan itu melakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita yang istirahat. Supaya kita yang pulih, supaya kita yang sedih dihiburkan. Pertanyaannya, gimana ya cara kita merasakan belas kasih Tuhan itu? Kalau Tuhan udah melakukan yang terbaik dan kita hanya melakukan yang kecil, kira-kira gimana caranya kita bisa merasakan belas kasih Tuhan? Ibu bapak, di dalam kehidupan yang kita jalani, gitu ya, adik-adik juga sama remaja, jangan salah paham ya ibu bapak. Kehidupan remaja sama anak-anak sekarang tuh buat saya makin kompleks. Dulu mah saya SMP, SMA cuman mikirin belajar, main game gitu ya. Tapi sekarang anak remaja sekarang problemnya banyak banget gitu ya. Dan kalau didengerin rasanya
nggak mau saya, nggak mau dengerin kalau bisa gitu ya. Tapi memang begitu kompleks kehidupan karena kita lihat makin banyak informasi yang kita dapatkan lewat internet. Dan semakin banyak informasi yang kita dapatkan, itu nggak membuat kita hidupnya jadi lebih enak kan? Itu bisa jadi sesuatu yang malah makin membebani kita. Dan itulah yang dirasakan oleh kita semua. Jadi dalam banyaknya persoalan hidup, ada banyak yang gak bisa dijawab. Gak kita dapat temukan jawabannya. Mungkin adik-adik sekolah minggu pernah punya pertanyaan iman, teman-teman remaja, kalau Tuhan ada, kenapakah ada penderitaan? Gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada lagi ibu bapak yang nanya ke saya, Kak, kalau Tuhan berkuasa bisa nggak Tuhan ciptain orang yang lebih berkuasa darinya? Berarti kalau Tuhan bisa ciptain orang yang berkuasa darinya, Tuhan nggak kuasa lagi dong. Tapi kalau Tuhan nggak bisa ciptain, berarti Tuhan juga nggak berkuasa. Mabok gak ibu bapak? Mabok gitu ya. Begitu kompleks pertanyaan mereka tentang iman, tentang Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan, jadi adik-adik jangan nyerah, tetap cari sampai dapat gitu ya, semangat. Tapi buat kita yang dewasa sudah melalui berbagai pengalaman hidup, kita tahu bahwa kadang-kadang jawab pertanyaan-pertanyaan pergumulan yang kita gali itu, kadang-kadang kita gak perlu mereka-reka jawabannya. Karena ada satu hal yang pasti, yang udah kita tahu jawabannya dan gak perlu dipertanyakan lagi. Paling enggak saya tulisnya buat saya, semoga buat kita semua yang percaya akan Tuhan, bahwa Allah melalui Kristus di dalam kuasa kasih-Nya sungguh baik dan setia. Ia yang menyertai kita semua dan itu cukup. Dan itu cukup. Tapi pertanyaannya belum terjawab, kalau kayak gitu gimana caranya kita bisa merasakan belas kasih Allah. Dan untuk menunjukkan jawabannya ibu bapak, saya mau memberikan sebuah cerita gitu ya. Tapi ceritanya ini butuh properti, jadi mohon maaf ibu bapak, saya harus ke belakang mimbar sebentar ya. Ini ceritanya tentang seorang pertapa, tapi pertapanya bukan pertapa jadul. Bukan zaman boomers, bukan. Ini zaman milenial. Jadi si pertapa ini pergi jalan-jalan tapi pakai headset. Saya sampai bawa headsetnya. Nah, wah ternyata ini ya menutupi telinga dengan ini. Tapi at least si pertapa ini dia mempertanyakan gaya dulu. Jadi si pertapa ini dalam kehidupannya dia tuh pengen banget yang namanya berjumpa sama Tuhan. Jadi dia bertanya-tanya, di mana sih Tuhan? Saya pengen lihat Tuhan, saya pengen menjumpai Allah yang katanya penuh kasih dan belas kasih itu. Tapi udah dicari-cari, udah diusahain, udah kemana-mana, ternyata kok Tuhan gak saya temui ya. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan itu sayang sama saya. Lalu dia mulai memohon, berteriak dan nangis, frustasi. Usahanya udah besar, tapi ternyata gak dapetin juga tuh jawabannya. Sampai suatu kali ibu bapak, dia pergi ke GKI Gading Indah. Di KU 2 tanggal 21 Juli. Lalu dia lihat nih, dia dengerin khotbah, dia ibadah, begitu pulang dia langsung gembira. Tahu apa yang menyebabkan dia gembira? Karena dia menemukan jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ketika dia mencari Tuhan, dia ingin menjumpai Tuhan, lalu dia menggunakan kacamata. Kacamata ini bisa apa aja, ibu bapak, adik-adik. Kita punya masalah besar dalam hidup kita, ini bisa nutupin
Kita pakai kacamata karena kita ngelihatnya masalah kita, pergumulan kita. Sampai-sampai dia nggak bisa lihat orang-orang dengan wajah kelaparan. Sampai-sampai dia nggak bisa lihat wajah-wajah yang kehilangan harapan karena apa yang dia impikan, apa yang dia bangun runtuh, tak bersisa. Dan dia menutup telinganya dengan keluhan persoalan hidupnya. Sampai-sampai tertutup dari suara-suara anak-anak dan orang banyak yang ternyata membutuhkan kasih Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana belas kasih Tuhan? Ada pada wajah sesama kita. Mereka yang sedih, mereka yang lapar, mereka yang membutuhkan kasih sayang. Dengan tertutupnya mata dan telinga, ternyata itu membuat kita justru tidak mampu merasakan belas kasih Tuhan. Teman-teman dan ibu bapak semua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Dalam iman kita, kita tidak hanya menuntut untuk dipulihkan. Ketika kita dipulihkan, tadi Tuhan sudah kasih istirahat karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ternyata Tuhan juga mau kita melakukan hal yang sama. Dalam pergumulan dan persoalan hidup kita, jadilah orang yang berbelas kasih kepada sesama. Sama teman kanan kiri, sama orang tua dan lain-lain. Gak usah jauh-jauh cari Tuhan, mikirin di mana Tuhan. Lihatlah wajah sesama kita. Lihatlah apa yang mereka butuhkan. Ketika kita memberi diri untuk menolong mereka, hadir memberikan mereka kasih, maka kita gak akan pernah tahu kalau ternyata Tuhan hadir di sana. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan bahkan memberikan kita kemampuan untuk mengalami kasih-Nya. Untuk adik-adik yang nanti akan pindah, akan memulai kehidupan baru bersama dengan kakak-kakak remaja, akan ada banyak pertanyaan yang akan adik-adik temui, persoalan hidup yang baru adik-adik temui. Tapi dengan bertumbuhnya adik-adik menuju kedewasaan, berlatihlah untuk melihat wajah sesama. Ketika ada orang terjatuh, teman kita susah, bahkan kita semua ibu bapak, jangan sekedar kasihan, tapi belas kasihanlah, berbela rasalah. Karena itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Paduan suara Song of Harmony akan menaikkan pujian.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama-sama sebagai keluarga untuk menyaksikan dan mendukung anak-anak kita yang telah menyelesaikan masa pembinaan mereka di sekolah minggu, ibadah anak, untuk kemudian akan bergabung bersama dengan teman-temannya yang ada di dalam kebaktian persekutuan remaja. Peristiwa ini adalah peristiwa penting dan perlu kita syukuri bersama karena menandakan bahwa anak-anak dan remaja adalah bagian dari jemaat, gereja, keluarga besar kita GKI Gading Indah. Bahwa anak-anak dan remaja inilah yang akan menjadi masa depan gereja. Karena itu menjadi tugas kita bersama untuk terus bertumbuh bersama mereka dalam pengenalan akan kasih Kristus dan panggilan sebagai murid-muridnya. Sebagai tubuhnya yaitu gereja Tuhan Yesus Kristus bersama dengan para guru sekolah minggu yang telah mendampingi mereka di sekolah minggu, teman-teman komisi remaja yang akan bersama dengan mereka, kita pun para orang tua, bahkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan juga memiliki tanggung jawab untuk juga menjadikan mereka bagian dari keseluruhan kehidupan dan pelayanan gereja ini. Bahwa kini sebagai para remaja mereka akan belajar menerima panggilan dan tanggung jawab pelayanan yang lebih besar lagi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dan agar adik-adik mereka yang masih ada di sekolah minggu, di ibadah anak juga turut menyaksikan serta bersiap juga untuk menjalani apa yang kini kakak-kakak mereka jalani. Karenanya marilah kita mendukung dan mendoakan agar mereka boleh terus bertumbuh dalam kasih Kristus, dalam panggilan pelayanan selaku murid-muridnya, dalam persekutuan tubuh Kristus, gereja Tuhan yang esa. Silakan. Guru sekolah minggu akan membacakan nama-nama yang akan menaiki kepersekutuan remaja. Ya, berikut ini nama anak-anak sekolah minggu yang akan pindah ke kebaktian atau persekutuan remaja yang dipanggil namanya, silakan maju ke depan. Yang pertama Alicia, Casey, Selika, Chloe, Cleona, Darren, Dawson, Dexter, Dylan, Enzo, Fender, Fiorenza, Gaby, Jaden, Jermaine, Jesslyn, Jonathan, Kennedy. Berikut yang baris kedua, Kimi, Laetitia, Laurin, Luisa, Madeline, Marin,
Michelle, Nadia, Nicholas, Ray, Ryu, Tobias, Xavier, Yovan, Stephen A, dan Wayne. Sebelum serah terima, adik-adik akan mempersembahkan satu buah lagu. Yesus sahabat, Engkau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai Engkau mati, sampai itu. Yesus telah mati bagi kami. Yesus sahabat dan Tuhan kami. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku bersama, Guru sekolah minggu akan memberikan pengalungan dan pembagian sertifikat bagi adik-adik yang akan foto dulu. Oke. Guru sekolah minggu memberikan pengalungan dan pembagian sertifikat serta kenang-kenangan karena telah melewati masa-masa bertumbuh bersama-sama dengan guru-guru dan teman-teman yang lain di sekolah minggu.
Ya Ibu Bapak, angkatan anak sekolah minggu yang naik tahun ini ada 36 anak. Jadi memang sangat panjang antrian pengalungan ini. Mohon Ibu Bapak punya kesabaran. Setelah pengalungan ini akan ada tanda serah terima dari sekolah minggu memberikan kepada Ketua Komisi Remaja sebagai tanda simbolik bahwa 36 anak ini akan memasuki persekutuan di Komisi Remaja. Belum selesai. Belum selesai, masih ada lagi. Ini kurang di briefing Ibu Bapak. Iya, jadi TPG Pak David Kusuma akan memberikan serah terima nama-nama yang akan diberikan ke Komisi Remaja. Tunggu, belum selesai. Kalau Ibu Bapak lihat di sebelah sana sudah ada banyak remaja. Kini teman-teman dari Komisi Remaja akan menyematkan pin sebagai tanda sambutan bagi mereka di kebaktian dan persekutuan remaja. Kali ini remaja bawa rombongan biar nggak ngantri lama. Jadi adik-adik, kenalkan kakak-kakak yang akan mendampingi kalian.
bersekutu, bertumbuh bersama-sama menjadi teman dan sahabat menemani perjalanan iman kalian. Buat teman-teman remaja setelah memasangkan, boleh lihat ke depan lalu kita akan berfoto bersama dengan adik-adik. Sudah semuanya? Sudah. Apakah adik-adik ada yang belum mendapatkan PIN? Sudah semua ya? Untuk teman-teman remaja boleh kembali. Ya. Untuk adik-adik kita akan bersama-sama kita akan mendoakan bagi adik-adik anak-anak kita ini, bagi sekolah minggu, bagi ibadah anak dan kebaktian persekutuan remaja di GKI Gading Indah. Boleh kembali ke tempat duduk ya, baru kita akan berdoa. Kita akan mendoakan ibu bapak secara khusus, anak-anak kita ini, adik-adik remaja, sekolah minggu dan juga persekutuan remaja, tetapi juga kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami mengantar anak-anak kami yang akan bertumbuh menjadi semakin dewasa ya Tuhan, melalui tahap kehidupannya yang dulunya di sekolah minggu kini akan memasuki persekutuan bersama dengan teman-teman remaja. Kiranya Tuhan di dalam perjalanan iman, pertumbuhan yang mereka alami boleh terus dirasakan. Kiranya cinta dan benih Tuhan selalu ditaburkan dan mulai bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik dan manis. Kami berdoa ya Allah bagi ibadah anak, bagi guru-guru sekolah minggu yang telah menolong, membantu, menjaga, turut menaburkan benih-benih firman Tuhan di dalam hati anak-anak kami ini, sehingga mereka boleh semakin bertumbuh menyerupai Tuhan yang adalah teladan kami, Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan remaja di GKI Gading Indah, bagi kakak-kakak yang menerima adik-adiknya.
Kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka, memampukan mereka untuk terus menjadi teladan yang menampilkan cinta kasih Allah di dalam bersama-sama bertumbuh dengan adik-adik yang baru ini. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memakai gerejamu melalui sekolah minggu dan juga kebaktian remaja, komisi remaja, untuk terus menjadi tempat yang baik untuk menumbuhkan, menyuburkan tanaman, benih, sehingga mereka bukan hanya mengikuti ibadah dan sekolah minggu karena rutinitas atau karena diajak orang tua, tetapi karena mereka mengalami, punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang menguatkan iman mereka hari demi hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan bagi anak-anak-Mu ini. Dan saat ini kami juga mau berdoa, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang berbela rasa. Ketika pun kami harus sadari bahwa bela rasamu bukan sekadar bela rasa yang membebaskan kami dari pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Hidup kami tidak langsung berubah tanpa persoalan, tanpa penderitaan. Tetapi bahwa bela rasa Tuhan menyatakan bahwa di dalam tangis, di dalam sedih, di dalam rasa sakit, di dalam kesendirian, Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Bela rasamu memanggil kami untuk menyadari hadir-Mu dalam tetesan air mata kami, dalam suka, di dalam duka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengingat sahabat-sahabat kami ataupun kami yang saat ini sedang mengalami berbagai badai kehidupan, baik oleh karena sakit penyakit, kedukaan, baik oleh karena krisis ekonomi, pekerjaan yang belum didapatkan, krisis lainnya, krisis relasi, krisis yang ada di tengah keluarga. Kiranya ya Tuhan, kami dapat selalu mengalami bela rasamu, kehadiranmu ketika kami melangkah bersama denganmu, dengan terus berharap, dengan terus bersekutu, dengan terus memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kami pun bersyukur karena diingatkan bahwa kami pun memiliki bela rasa kepada orang lain, menjumpai Allah dalam wajah yang lapar, bagi mereka yang bersedih, bagi mereka yang haus dan membutuhkan rahmat kasih Allah. Kiranya Tuhan menolong gerejamu untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan dan berbagai pelayanan lainnya yang kami lakukan dan terus kami kerjakan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap program, setiap keputusan yang akan kami sahkan di dalam PMJ nanti siang. Biarlah Tuhan melalui PMJ setiap program dan pelayanan yang menyapa kami untuk dapat bersama dengan umat mengalami pertumbuhan, pertobatan, dan bahkan mendekatkan diri kami kepadamu. Menghayati panggilan kami untuk juga menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan yang kami jalani, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah pendidikan, di tengah bangsa dan dunia. Kiranya kami dapat terus berbela rasa kepada sesama kami saat kami terus menyatakan kasih, damai, keadilan, dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bagi kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujianmu turun-temurun. Mari bersyukur semua. Bersyukur
mengitumi ciptaannya, mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari berdoa. Mari kita bersyukur di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup keluarga kami setiap hari. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu menyertai kami, bahkan di saat sulit sekalipun. Kiranya kami dapat selalu hidup dengan hati yang penuh syukur, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan adik-adik, mari kita hidup dalam rasa syukur karena Allah mengasihi dan setia kepada kita. Allah yang berbela rasa kepada kita. Dan ungkapkanlah rasa syukur itu dengan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap.
hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami. kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta menyadarkanmu ada cinta yang melingkupimu. Kiranya Yesus Kristus Sang Sahabat menemanimu dalam menapaki kehidupan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu menyatakan kasih Allah kepada dunia. Dan Allah Trinitas senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.